Oke, halo semuanya, selamat datang lagi. Kali ini kita bakal bedah sebuah filosofi sukses yang jujur aja agak aneh dan nggak kepikiran. Ini idenya datang dari pembicara Helmi Yahya dari sebuah buku yang mengubah cara pandangnya. Siap buat cari tahu gimana caranya mengurangi sesuatu malah bisa bikin kita dapat lebih banyak? Kita semua pasti ngerasain ini kan? Di budaya kita, mentalitas gaspol tuh udah kayak mantra wajib buat sukses. Pokoknya harus kerja lebih keras, lakuin lebih banyak, lari terus, jangan kasih kendor. Seolah-olah, ya emang cuman itu satu-satunya cara buat sampai ke puncak. Nah, ini dia nih bagian yang bikin mikir. Gimana kalau ternyata semua yang kita kejar mati-matian itu malah ngejauhin kita dari tujuan kita yang sebenarnya? Yuk, kita coba dalami ide yang kedengarannya paradoks banget ini. Oke, jadi pertanyaannya mulainya dari mana? Perjalanan menuju lebih sedikit itu lebih baik ini ternyata nggak dimulai dari luar loh, tapi dari dalam diri kita sendiri. Semuanya berawal dari kita beres-beres dan merapikan pikiran kita dulu. Merapikan pikiran, kedengarannya abstrak banget ya. Tapi ternyata materinya ngasih daftar yang simple banget. Kita cuma perlu fokus buat ngurangin 3 hal ini. Stres yang nggak penting, pikiran-pikiran yang nggak perlu, dan kekhawatiran yang sia-sia. Inilah fondasi biar kita lebih tenang. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi, ada pikiran yang isinya penyesalan masa lalu dan kecemasan soal masa depan. Kacau banget. Di sisi lain, ada pikiran yang fokusnya cuma satu, hari ini. Salah satu tips praktisnya, bagi peran dengan jelas. Misalnya di keluarga, biar beban pikiran tuh nggak tumpang tindih dan jadi lebih enteng. Terus gimana cara praktisnya? Gampang. Pertama, coba kenali apa sih yang bikin kamu stres, terus sebisa mungkin hindari. Kedua, cari hobi yang bikin happy. Pak Helmi Yahya sendiri cerita kalau dia suka karaoke buat lepasin stres. Dan yang ketiga, jangan pelit sama diri sendiri. Kasih hadiah, kasih istirahat, kita butuh itu. Oke, kalau bagian dalam udah mulai beres, sekarang waktunya kita lihat keluar. Ini soal lingkungan kita, baik itu barang-barang fisik maupun hubungan sosial kita. Kalimat ini simple, tapi mungkin ngena banget buat sebagian besar dari kita. Tanpa tidak sadari, hidup kita itu dikelilingi tumpukan barang yang nggak perlu, makanan yang nggak sehat, dan bahkan hubungan sosial yang sebenarnya cuma jadi beban. Dan cerita dari Pak Helmi Yahya ini, wah pas banget buat gambarin masalahnya. Lucu kan, kita sering banget beli barang cuma karena lagi diskon atau lapar mata. Padahal ujung-ujungnya barang itu cuma menu-menuhin tempat, nggak kepake, atau bahkan nggak sesuai ekspektasi sama sekali. Jadi ada 3 area utama di dunia luar kita yang perlu disederhanakan. Pertama, yaitu tadi, barang-barang yang kita beli. Pikirin lagi sebelum check out. Kedua, makanan yang kita makan. Kurangi junk food. Dan yang ketiga, ini juga penting banget, lingkaran pertemanan kita. Maksudnya teman yang nggak perlu tuh apa? Ya mereka yang toksik. Ingat aja prinsip ini. Lingkungan pertemanan itu nentuin banget kita bakal jadi apa. Kalau kita mau jadi orang yang sukses dan positif, ya kita harus kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif juga. Simple. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengejutkan dan mungkin paling bakal kita ingat dari nasihat Helmi Yahya. Sebuah saran yang awalnya kedengaran aneh banget. Kurangi ambisimu. Coba lihat daftar ini. Banyak dari kita pengen jadi semuanya sekaligus. Pengen kaya, pengen terkenal, pengen saleh, pengen nolong orang, tapi juga pengen kelihatan keren. Kalau kita coba kejar semuanya barengan, yang ada malah nggak ada satupun yang tercapai. Energi kita pecah kemana-mana. Jadi, solusinya gimana? Jawabannya, cuma satu angka ini. 1. Inilah letak paradoksnya. Coba deh, kerucutkan ambisimu ke satu tujuan utama dulu. Misalnya, jadi kaya. Nah, secara nggak langsung tujuan-tujuan lain itu bisa ikut tercapai. Kalau kamu kaya, kamu punya sumber daya buat bantu orang, kamu bisa lebih merawat diri biar kelihatan keren, dan bahkan jadi lebih dikenal. Kuncinya itu fokus. Oke, yuk kita tarik kesimpulannya. Ujung-ujungnya, semua prinsip tadi itu ngebawa kita ke satu tujuan akhir. Menemukan apa sih definisi bahagia versi kita sendiri? Jadi, poin pentingnya adalah sukses dan bahagia itu bukan cuma soal duit. Bahagia itu adalah perasaan puas waktu kita berhasil mencapai apapun yang jadi mimpi kita. Mau itu jadi profesional hebat, keliling dunia, atau bisa menolong banyak orang. Itu yang penting. Nah, biar gampang ingatnya, ini dia rangkuman super singkatnya. Kurangi kekacauan di pikiran, hasilnya kita dapat ketenangan. Kurangi kelebihan di dunia luar kita, hasilnya kita dapat kesederhanaan. Dan kurangi ambisi yang terlalu banyak di tujuan hidup, hasilnya kita dapat fokus dan pencapaian yang nyata. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian. Setelah dengerin semua ini, coba pikirin deh,
Apa satu hal kecil yang bisa kamu kurangi dari hidupmu mulai hari ini juga buat memulai perjalanan sukses yang lebih berarti? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.